Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kepada channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Pada kesempatan hari ini udah banyak nih teman-teman yang mengirim email ke kami bagaimana cara untuk menghosting website di hosting gratis atau zero web host. Maka dari sini saya akan membuat sebuah tutorial nih buat teman-teman semuanya menjawab pertanyaan teman-teman juga. Semoga dengan tutorial ini teman-teman bisa menghosting websitenya di zero web host. Semoga nanti website atau blog teman-teman bisa diakses di internet. Tapi jangan lupa like dan subscribe dulu channel kami biar channel ini bisa berkembang dan memberikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan menjadi sebuah semangat buat saya untuk melanjutkan tutorial-tutorial selanjutnya. Jika teman-teman nanti mengirimkan sebuah email ke kami, insya Allah kami respon secepatnya. Jangan lupa ya, Zeki Marzuki dan subscribe. Dan jangan lupa juga mampir ke blog kami yaitu zekimarzukiblogspot.com. Kami juga membuat artikel-artikel tentang tutorial di sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat datang lagi pada tutorial selanjutnya. Pada tutorial ini sesuai dengan permintaan komentar teman-teman semuanya di channel, maka saya membuat sebuah tutorial nih. Bagaimana cara menghosting sebuah website atau sebuah program web ke sebuah aplikasi hostingan atau web hosting gitu. Di sini banyak terdapat di internet teman-teman. Apa-apa aja situs web yang menyediakan hostingan gratis bisa kita lihat di internet. Tapi di sini saya menggunakan satu buah halaman situs yang digunakan untuk hostingan gratis teman-teman. Situs web yang menyediakan hostingan gratis ini banyak teman-teman. Ini bisa kita lihat di Google. Ada 8. Di sini sudah saya cek semuanya. Yang ini teman-teman. Kita bisa menggunakan semua ini teman-teman. Tapi di sini saya hanya menggunakan pada tutorial ini yaitu zero web host. Nah, dimana di sini zero host ini menyediakan penyimpanan database-nya, penyimpanan file manajernya yaitu 1 GB gitu. Terus bandwidth-nya 10 GB. Maksud bandwidth ini adalah kecepatan akses pada web kita nanti gitu. Terus di zero web host ini juga mengizinkan 2 website gitu. Kita bisa menghosting 2 website gitu. Dan dia mengizinkan iklan sendiri, yaitu nanti ada iklan web host yang terdapat di web kita gitu. Tapi itu disediakan oleh situs ini teman-teman. Terus dia menyediakan subdomain gratis gitu untuk kita supaya kita bisa membuat domain nanti gitu. Tapi awalnya teman-teman lebih baik teman-teman mengakses situs zero web host ini pada aplikasi yaitu Google Freeport. Di Google Freeport ya teman-teman, jangan di Mozilla atau Firefox atau aplikasi web browser yang lainnya, karena web host ini hanya support di Google teman-teman. Nanti teman-teman susah untuk mengakses local hostnya atau mengakses database-nya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mulai aja teman-teman. Kita pilih aja bahasanya di sini. Kita pilih bahasa yang bisa kita mengerti, yaitu saya milih di sini Indonesia. Kalau teman-teman terserah milih yang mana. Di sini udah kelihatan teman-teman. Di sini ada web hosting gratis, kita daftar sekarang gitu. Ini teman-teman, terus kita daftar gratis gitu. Kalau kita ingin daftar yang berbayar juga boleh gitu. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan mendaftar atau registrasi teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan email, password, dan ulangi password, daftar gitu. Kita juga bisa menggunakan di sini yaitu Google kita. Di sini saya login in Google aja teman-teman. Nah, di sini kita login Google aja. Oke teman-teman. Sebelumnya kita harus login dulu ke Google kita.
Maaf, ini saya sudah menggunakan Google ini, berarti kita harus login ke Google dulu teman-teman. Kita login ke Google dulu. Kita login Google, kita login Google dulu sebagai Zeki Marzuki. Oke, kita login ke email kita, terus kita masukkan password email kita. Oke, kalau kita sudah login, maka kita login in Google. Oke, mudah-mudahan dia bisa masuk. Oke, kita login menggunakan Zeki Marzuki. Kita menggunakan ini, nanti ada respon atau feedbacksnya ke email kita gitu. Kita login, maka kita harus daftar dulu email kita di sini. Daftarin email kita. Kita daftarkan email kita ya teman-teman. Masukkan passwordnya. Oke teman-teman, password di sini harus teman-teman sertakan angka dan huruf kapital biar dia nanti bisa masuk ke tahap registrasinya. Kalau teman-teman tidak memberikan huruf kapital ataupun angka, dia tidak akan bisa untuk melanjutkan teman-teman. Oke, kita berhasil untuk mendaftar ke web host. Untuk registrasinya baru teman-teman, berarti kita harus memverifikasi dulu data-data kita, sehingga nanti kita mudah untuk menghosting sebuah web kita atau aplikasi berbasis web kita gitu, supaya bisa diakses menggunakan jaringan internet nanti. Oke, sambil menunggu ini teman-teman boleh untuk menyantap sarapan teman-teman. Nah, boleh juga. Kita tunggu dulu proses ini. Oke, kita lihat email kita, apakah dia sudah masuk ke email kita. Kita reload aja email kita. Oke teman-teman, udah ada, mohon verifikasinya. Kita verifikasi teman-teman, kita klik verifikasi. Nanti Z0 host kita itu sudah diverifikasi dengan email kita, berarti sudah konkret data-data kita, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, sudah verifikasi, ini kita close saja. Ini mengkonfirmasi email Anda katanya. Kita tunggu aja dulu sampai prosesnya selesai. Terus kita kirim ulang link, kita kirim ulang lagi. Email sudah dikirim katanya teman-teman. Kita lihat. Oke, ini verifikasinya. Klik di sini untuk verifikasi email. Kita coba. Coba ya teman-teman, kita tunggu. Usahakan jaringan akses internet teman-teman itu kecepatannya tinggi atau cepat, supaya prosesnya juga berhasil. Oke, email berhasil diverifikasi, get started, berarti kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini teman-teman, Z0 Hosting ini dia menyediakan, yaitu yang pertama mempelajari pengembangan web, buat toko online, buat desain web, atau startup blogs gitu. Dia menyediakan 4 ini kepada teman-teman. Kita pilih lain aja karena kita sudah merancang program kita gitu. Di sini kita buat nama domain kita. Di sini nama websitenya atau apa gitu. Di sini saya membuat di sini yaitu UKM Orbit aja. Atau kita buat di sini apalah ya, UKM Orbit, karena blognya atau websitenya nanti UKM Orbit gitu. Kita masukkan passwordnya, terserah teman-teman aja. Kita masukkan aja passwordnya. Oke. Kita masukkan password. Jangan lupa dilengkapi juga dengan apa tadi lagi,
dengan angka. Oke teman-teman, di sini ada install WordPress Joomla, kita mengupload yang punya kita aja. Kita tunggu lagi prosesnya berjalan. Oke teman-teman, dia udah masuk ke file manajernya, dan di sini juga ada website kita gitu, tampilan dashboardnya gitu. Ini link website kita, nanti kita coba klik, masih kosong gitu, karena ini nanti menjadi domain kita yang akan kita memberikan aksesnya nanti web kita. Terus kita kelola websitenya. Di sini kita close saja yang ini, kita hanya menampilkan yaitu file manager satu, yang satu lagi yaitu nanti database-nya. Kita lihat database-nya. Selesai proses ini, menunggu sampai prosesnya selesai, kita masukkan atau kita import aja dulu di public HTML ini. Kita klik public HTML, terus kita upload zip kita. Terutama kita menyediakan zipnya dulu, yaitu web host kita itu, web hosting kita itu, atau website kita itu gitu. Di sini sudah saya zipkan. Untuk mencara zipkannya ini bisa teman-teman lihat di blogspot saya, yaitu zekimarzuki.blogspot.com. Bisa teman-teman bagaimana cara menzip sebuah file, ada di sana. Terus kita upload di sini teman-teman. Di sini ada menu upload file, kita upload aja di sini. Terus select file, kita select atau kita cari di mana penyimpanan kita itu gitu, di harddisk kita gitu. Ini zip kita itu, kita open, kita buka, terus kita upload ke sistem 00 web host kita gitu. Menunggu ini sampai selesai, kita kembali lagi ke dashboard 00 hosting nih, yaitu kita pilih tool. Sudah pilih tool, di sini terdapat file manager. File manager ini yaitu ini tadi teman-teman. Yang kedua yaitu database, kita di sini membuat database-nya, menunggu zipnya itu sampai selesai gitu. Kita create database atau database baru, kita buat database-nya. Kita beri nama database-nya apa? Misalnya DB blog gitu. Saya lebih suka buat DB blog, atau teman-teman dengan versi teman-teman masing-masing boleh juga. Terus username-nya, saya pengen username-nya yaitu Zeki. Gitu. Password-nya di sini teman-teman bisa ambil slow password. Kalau seandainya password yang disediakan oleh sistem ini seperti ini, teman-teman ambil yang ini aja. Atau teman-teman buat versi teman-teman sendiri passwordnya bisa juga. Di sini saya buat example-nya. Di sini harus menyediakan password seperti ini teman-teman. So password seperti ini. Atau di sini lebih memudahkan teman-teman dalam tutorial saya lihatkan aja passwordnya, karena ini juga example gitu. Kita buat di sini misalnya 23K1, yaitu M besar Marzukinya kita kasih satu lagi, terus kasih bintang. Boleh juga, supaya teman-teman lebih ingat, teman-teman kopikan, terus bawa ke notepad teman-teman, terus teman-teman pastikan untuk menjadi bahan teman-teman nanti supaya dia tidak lupa password. Karena kita ini kalau semakin banyak password, kita saling lupa, bahkan kita juga lupa kapan waktu kita makan karena kita sibuk membuat codingan gitu ya. Oke, ini boleh disimpan atau never atau tidak, boleh juga teman-teman, tergantung teman-teman sendiri. Ini teman-teman yang kita zipkan tadi, atau folder htdoc kita di localhost atau di SAM kita itu udah selesai, kita zipkan. Ini sudah kita upload juga ke 00 web host kita. Maka langkah selanjutnya itu kita ekstrak atau kita keluarkan dari file zipnya. Itu klik kanan aja teman-teman. Kalau tidak, teman-teman klik aja di sini ada ekstrak tulisannya yang ini. Atau klik kanan, pilih ekstrak. Kita ekstrak. Oke. Kita tunggu proses ekstraknya selesai. Katanya udah komplit, terus kita close. Oke teman-teman, karena ini zipnya ini tidak guna lagi, tidak berguna maksudnya di sini ya, karena kita sudah mengekstrakkan folder zipnya gitu kan. Nah, kalau untuk mengurangi data kita pada web hostnya, kita hapus saja karena ini tidak berguna lagi gitu kan, kita delete. Atau teman-teman taruh di sini juga boleh, silahkan. Terus kita buka foldernya, blok nih, folder yang kita zipkan tadi, terus kita seleksi semuanya, terus kita pindahkan ke public HTML. Gunanya apa?
Gunanya di sini teman-teman, nanti di public HTML itu dia akan mengakses atau memanggil indeks PHP kita. Maka kita harus keluarkan foldernya itu ke public HTML. Nah, gitu maksudnya. Kita move kan aja, move ini memindahkan maksudnya teman-teman. Kita change, pilih yang nomor 2 destination-nya, kita change. Kita pilih, klik public HTML. Klik UKM Orbit. Terus ini public HTML, kita select this. Berarti kita akan move ke public HTML gitu. Itu maksudnya. Oke, kita lihat teman-teman. Ini folder blok ini udah kosong karena kita sudah memasukkan ke public HTML. Nih, public HTML. Nah, di public HTML ada juga folder blok tadi ini, tapi sudah kosong. Karena sudah kosong kita hapus saja, kita delete supaya kita lebih mudah gitu. Itu teman-teman, itu kata kunci pertama kali kalau kita mau hosting di Z0 Web Host, atau nanti kita hosting di website yang menyediakan hostingan gitu, seperti Rumah Web, Alibaba, atau Rumah Hosting, atau hosting free gitu ya. Langkah-langkahnya juga sama teman-teman. Oke, langkah selanjutnya, karena proses zip tadi di file manager sudah selesai dan loading di sini juga selesai. Nah, maka selanjutnya kita kelola database-nya. Kelola database PHP MyAdmin. Kita akan masuk ke situs PHP MyAdmin kita, yaitu database kita gitu. Kita masuk ke database, nanti kita imporkan database kita ke dalam sistemnya. Ini teman-teman, sistem database-nya. Kalau di localhost PHP MyAdmin. Kalau di sini ya kita kelola, kita pilih kelola tadi, dia akan mengarahkan kita ke situs database-nya. Maka kita pilih database kita, DB block tadi, ini DB block. Terus kita impor. Maksudnya kita mengimporkan database kita. Dahulunya teman-teman harus mengekspor database teman-teman yang di localhost dulu. Nah, terus karena di sini sudah saya imporkan ini database-nya, yaitu HMIF atau HAMIF, saya kasih filenya. Terus kita close file, kita cari file kita itu di mana file database kita itu disimpan. File database itu berbentuk file SQL teman-teman. Terus kita open, sudah itu kita go, kita lanjut gitu. Berarti kita mengimporkan database kita ke database lokal, database localhost, kita imporkan ke database Z0 hosting gitu. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat aja di struktur. Kita lihat di struktur ya teman-teman. Nanti di struktur ini ada nanti apa-apa aja data tabel di dalam database kita gitu. Ini loading teman-teman. Oke, saya reload aja. Biasanya loading ini tergantung database kita. Kalau seandainya di database itu banyak data, dia lama itu teman-teman loadingnya, karena di sini tabelnya cuma satu, itu pesan kontak ini teman-teman. Oke, ada kan teman-teman? Oke, langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke codingannya. Kita kembali ke kolam database. Kita ingat ini nama database dan ini usernya. Maka kita kembali ke file manager kita, yaitu ke koneksi kita, ke folder koneksi atau ke folder database teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan kode igniter, maka dia terdapat di application. Terus di application itu cari di folder config, di sana ada nama file database. Maka klik kanan, pilih edit, di sanalah teman-teman akan mengedit koneksinya, koneksi ke database-nya itu maksudnya. Karena saya menggunakan PHP notif, yaitu PHP sederhana, maka saya membuatnya filenya koneksi PHP di luar folder aja gitu. Edit, kita edit di sini, klik kanan terus edit. Ini teman-teman koneksinya, koneksi ke database. Maka langkah selanjutnya kita ganti root ini, root dengan DB dengan user kita, terus blok ini yaitu dengan database kita. Terus yang ini, yang kosong ini kita masukkan password database-nya gitu. Dimana tempat database kita dan rootnya, maka kita lihat di sini database kita ini. Di sini ini namanya nama database. Kita kopikan, kita blok, kita kopikan, kita masukkan ke sini.
Ini yang database kita yang lama yang di localhost, kita pastikan. Terus kita ambil juga root kita, ini usernya yang kita inputkan tadi. Terus kita masukkan ke sini. Terus passwordnya, password tadi apa? Oh lupa, karena kita sudah membuat di sini. Ini bisa kita masukkan ke sini karena kita sudah membuatnya tadi kan di tempat kita gitu. Kita save. Oke, jangan lupa di save. Maka langkah selanjutnya kita coba reload. Ini halamannya, halaman website kita. Kalau teman-teman nggak tahu di mana itu, di sini teman-teman, di situs saya, buka aja di situs saya, ambil yang ini, UKM Orbit gitu. Oke teman-teman, ini saya kembalikan lagi ke database-nya. Oke, ini tampilan website kita itu. Oke, inilah. Berarti kalau seandainya tampilannya seperti ini, tidak ada error, berarti semua data yang kita inputkan atau kita includekan atau kita panggil yaitu konkret, sehingga tampilannya akan muncul seperti website kita, seperti aplikasi web kita yang kita buat atau yang kita rancang sebelumnya di localhost atau SAM kita gitu. Ini teman-teman, semua datanya konkret. Ini karena mungkin kualitas gambarnya Higgs besar, karena itu dia menunggu proses loadingnya gitu. Bisa kita lihat ini, bisa ini juga, ini kualitas gambarnya membutuhkan loading. Oke. Apakah database-nya udah masuk juga? Udah, ini database. Kita cek. Oke, ini namanya. Oke, kita udah muncul. Ini butuhkan loading untuk membukanya. Karena yang gratis ini pasti loadingnya atau kecepatan bandwidthnya itu kecil gitu, karena namanya yang gratis ya teman-teman gitu. Kita coba dulu apakah connect database-nya dengan aplikasi kita ini atau tidak gitu. Kita coba namanya di sini Budi Santoso misalnya. Emailnya budisantoso@gmail.com. Nomor HP-nya 0822. Oke. Terus kita buat di sini bosan. Terus kita kirim ya. Kita coba lihat apakah nanti database-nya itu akan tersimpan atau tidak gitu. Oke, karena sudah kita kirim tadi, ini loadingnya lama teman-teman, namanya bandwidthnya kecil gitu kan. Oke, karena aplikasi saya ini untuk melihat apakah data itu tersimpan atau tidak di admin PHP. Kita lihat. Untuk saat ini tidak ada error coding ataupun error yang lain, tapi di sini kelemahannya yang pertama yaitu bandwidthnya. Ini teman-teman, Budi Santoso nomor HP bosan yang kita inputkan tadi pada tanggal ini. Oke, clear semuanya permasalahan kita. Kita kembali lagi ke website kita. Ini website kita, ini tampilan blog kita. Mungkin itu aja dulu tutorial kita teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman boleh membuat website yang lain. Di sini saya close saja dulu semuanya. Jangan lupa kalau sudah registrasi, buka emailnya, diverifikasi dengan emailnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya ada masukan, saran atau komentar, silakan buat di form komentar di bawah atau di komentar aja channel kami ini. Nanti saya akan memberikan solusinya. Atau teman-teman ingin bertanya kepada kami, silakan buat nomor teleponnya di bawah, nanti kami berusaha untuk membantu teman-teman. Dan langkah selanjutnya juga, jangan lupa subscribe channel kami ini supaya kami bisa membuat tutorial-tutorial yang lain untuk membantu teman-teman dalam proses pengkodingan program teman-teman gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa mampir juga di blog kami, zekimarzuki.blogspot.com. Di sana juga ada tutorial, ada juga artikel-artikel yang lain, novel juga ada di sana, karya saya sendiri. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Untuk melihat ini, kalau teman-teman pengen program saya ini, juga ada di deskripsi channel saya ini. Saya akan membuatkan link nanti di sana untuk mendownload zip tampilan website saya ini. Teman-teman bisa menggunakan atau mengembangkan website saya ini dengan mendownload di deskripsi channel saya ini atau ke blogspot saya, zekimozuki blogspot.com. Sekian dari saya. Salam programmer, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menguasai programmer ini dengan baik. Mungkin itu aja yang saya dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya sudahi. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.